minggu. Iya, ada yang record. Lupa kan saya mau ngerekod. Nah, kemudian tanggal 17 nanti submit naskah lengkap ya, sampai tanggal 30. Waktunya lumayan panjang, 2 minggu. Panjang, kata saya mah 2 minggu. Nggak dikasih 1 hari, bayangin. Kemudian insya Allah Januari atau Februari ini bagian Kang Sandi, pengumuman naskah terpilih ya. Kemudian 2024 mudah-mudahan kita bisa menerbitkan minimal 5, minimal ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu buku senyap ya? Buku senyap, silent book, wordless picture book itu adalah buku tanpa teks atau kata-kata yang hanya berisi gambar yang bercerita. Contoh buku senyap. Teman-teman bisa googling sih kalau yang nggak punya bukunya. Ini yang terkenal ya, Journey ini. Maaf, saya contohnya dari luar. Yang dari Indonesia itu ada yang buatan Kang Iwan Yuswandi. Bukunya entah nyelip kemana. Ini karena yang bisa di googling ya. Bolper Daisy. Kayak gini. Buku senyap tuh nggak ada teks. Jadi cuman judul doang. Dalamnya gambar. Yang tadi Flora, kalau teman-teman lihat di bumper film ya, Flora, ini Flora bisa nanti ada linknya kalau mau lihat bukunya. Nah ini Inside Outside, saya pas punya bukunya kayak gini. Stop share dulu biar kelihatan layarnya ya. Ini Inside Outside bukunya ya, seperti ini. Jadi seperti biasa ada copyright, terus halaman dalam. Ini bukunya nggak ada teks, tapi dia ada tuh bisa cerita, no, kelihatan ya. Jadi dia cerita tentang di dalam rumah, kemudian Noong keluar, ada apa di luar, kemudian di luarnya kayak apa. Oh, ngintip, ngintip, ngintip. Ngintip. Kemudian ngintip lagi di jendela, masuk lagi ada apa, gitu lah. Ini lumayan tebel. Saya beli ini karena lumayan tebal. Biasanya buku-buku silent book ini lebih gede jendelanya. Bisa kelihatan di luar ada apa. Ini ada yang jendelanya cuman segede lubang ini. Termasuk jari. Lucu sih. Tanpa teks sama sekali, tapi dia bisa memberikan banyak imajinasi. Ya, teman-teman kalau nyari bukunya ini nanti Inside Outside ini lumayan ya. Banyak bisa diceritakan dari satu buku segini, bisa banyak cerita. Share screen lagi ya. Tadi udah nyampe sini. Oke, lanjut. Contoh yang lain. Nah, ini buku saya, Sepatu judulnya. Ini lagi digarap oleh Sibi, insya Allah nanti terbit. Digambar oleh Mbak Indi. Mungkin ada di sini. Panas. Ini ya, kalau teman-teman mau lihat contoh halamannya, ini saya bikin 24 halaman termasuk prelim, karena di CB itu prelimnya sekitar 6 halaman, jadi totalnya cuma 18 halaman isinya ya. Apakah saya terjemahin ya? Apakah buku senyap itu bisa membantu anak-anak untuk belajar membaca ya, belajar bahasa ya tentu ya. Bahkan di luar negeri itu
buku senyap ini bisa meningkatkan literasi anak-anak. Walaupun dia belum bisa membaca huruf, ya, ketika dia masih PAUD, masih TK, sudah bisa dijadikan buku senyap. Ada yang belum. Jadi manfaat buku senyap itu apa? Ya, keunggulan buku senyap ini tentu saja memancing imajinasi. Tadi kan lihat ya, buku saya yang ini kebayang noong gitu ya, noong ngintip. Jadi kan membuat penasaran, imajinasinya apa. Kalau di buku sepatu sih nggak ada apa model-model gini ya, cuman sederhana aja, tapi itu juga bisa memancing imajinasi. Jadi bisa beribu-ribu cerita, cerita-cerita berbeda. Setiap anak itu bisa cerita berbeda, nggak terbatas oleh kata-kata ya. Siapapun bisa menikmatinya lintas bahasa dan wilayah. Rasa waktu saya dulu di Jepang kenapa berburu buku senyap ini karena nggak bisa bacanya gitu kan, kalau huruf kanji, hiragana, katakana itu kan nggak bisa bacanya. Jadi dengan buku senyap ini kita bisa bercerita walaupun tidak mengerti bahasanya ya. Mengajarkan anak untuk mengambil keputusan. Ini dia. Dengan adanya buku senyap ini kita bisa mengajarkan anak apa sih ceritanya gitu. Jadi membiarkan mereka mandiri untuk mengambil keputusan, membangun kemampuan analisa ya, critical thinking-nya, terus belajar memecah masalah, problem solving, berarti emosi, kemudian tentu saja ya, menarik dan menghibur. Karakteristik buku senyap itu seperti apa ya? Gambarnya harus bisa yang bercerita. Kalau gambarnya monoton, nggak bisa bercerita, tentu pembacanya juga bingung apa sih gitu kan. Terus universal berdasarkan pemahaman umum. Misalnya apa ya? Ikan ya beradanya di laut. Kemudian kalaupun dia dibikin fiksi ikan terbang, harus ada logikanya di mana gitu ya. Karena tidak bisa dibantu oleh teks. Jadi benar-benar gambarnya itu harus universal, dipahami ya, jelas alurnya, awal, tengah, dan akhir. Gambarnya juga bisa bercerita, ceritanya mudah dipahami. Kemudian emosi di dalam buku senyap itu harus terlihat jelas. Kalau tadi teman-teman lihat sepatu itu, antara dua Atsuka dan Raka itu ada terjadi perubahan emosi. Di awal kan gloomy ya, untuk kita mengatur bahwa itu auranya tuh sedih, sepi gitu kan, dengan tonnya yang lebih dark. Kemudian tonnya kita tingkatkan ketika mereka bertemu, dan kemudian di ending itu terang benderang gitu kan, happy. Jadi ini emosinya si tokoh ini terlihat jelas. Kemudian transisi setiap halaman juga membuat penasaran. Nah, tokohnya itu harus berkarakter kuat dan dikenali karena kita tidak bisa dibantu oleh teks. Jadi benar-benar gambarnya itu harus diarahkan tokohnya itu yang berkarakter kuat ya. Sehingga pembaca bisa membuat berbagai cerita dari satu buku. Tahapan menulis buku senyap sama aja ya dengan tahapan menulis buku-buku yang lain ya, buku-buku pickbook yang lain. Teman-teman udah tahu lah ini merumuskan ide. Karena ini ada advance class ya, saya nggak akan ngejelasin lagi bagaimana membuat pictorial book. Saya berasumsi bahwa teman-teman sudah pernah membuat pictorial book sehingga membuat buku selanjutnya membuat buku senyap. Jadi pasti udah tahu ya, merumuskan ide, membuat karakter, merancang konsep ya. Rancang konsep ini ada dari mulai jumlah halaman, alurnya gimana, settingnya, konfliknya, tetap ya sama seperti buku pictorial book yang lain. Lalu ilustrasi ini adalah tahap yang terpenting. Nanti dijelasin sama Kang. Lalu sudah itu tentu saja ada sinkronisasi, apakah sudah sesuai konsep, alurnya sudah rapi, gambarnya sudah bercerita ya. Nah, yang terpenting lagi adalah proofreading. Apakah pembacanya ini paham gitu ya, dicontohkan ke anak-anaknya. Selanjutnya kita merancang konsep. Merancang konsep buku senyap ya sama seperti pictorial book lainnya. Buku senyap ini juga dirancang dahulu, setting, alur, konflik, ending. Satu lagi, tambahan warna, ton gambar sesuai dengan konsep cerita. Mungkin di pictorial book teman-teman cuma memikirkan teman-teman penulis
memikirkan ini aja apa setting alur konflik ending, tapi di silent book ini, di buku senyap ini dipaksa untuk memikirkan juga ilustrasinya yang sesuai ya. Tidak nanti kerja bareng sama ilustrator, bagaimana bentar ada yang nah, kalau ini saya skip aja ya. Bagaimana membuat buku yang bagus, teman-teman udah tahu kan. Walaupun ini adalah, apalagi ini adalah silent book, buku senyap, maka dia harus mempunyai daya pikat. Jadi buku yang bagus itu, dia tidak hanya menghibur, tapi juga ada pesan tersembunyi dalam buku tersebut. Sehingga dia ada daya ubah dalam diri anak itu. Kemudian yang terpenting ini pasti Kang Sandi senang, ada daya jual ya. Gimana-gimana kita ini sedang berada di bisnis buku. Jadi buku itu harus memiliki daya jual, daya pikat, daya ubah, daya hibur. Kemudian kalau ini 3 ini otomatis, biasanya yang keempat itu daya jual itu menyusul ya. Ini saya skip aja, waktunya nggak akan cukup. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di materi yang diberikan di WAG ya. Karena ini sama aja dengan Pickbook yang lain. Ini kemarin di kelas komik juga saya jelasin. Kalau teman-teman yang ikut kelas komik sebelum ini. Nah ini yang terpenting. Isi naskahnya. Silent book itu apa? Buku senyap itu isinya apa? Outline dan panduan ilustrasi. Kan biasanya ada 3 kolom ya. 4 kolom. Halaman, kemudian teks, panduan ilustrasi. Oh iya 3 kolom. Tapi kalau di silent book ini cukup panduan ilustrasi aja. Bukan cukup sih, tapi panduan ilustrasinya harus lebih detail. Jadi outline jelas kita harus ada temanya apa, karakter, sinopsis, alur. Walaupun nanti cuma gambar, tapi kita bagaimana mengkonsepnya itu dengan matang dulu ya. Kemudian panduan ilustrasi, detailkan panduan ilustrasi setiap halaman, backgroundnya gimana, dipikirkan adegannya, angle kameranya, transisi. Ya, nanti dijelasin sama Kang Maman. Waktu kelas komik sih udah dijelasin angle dan transisi ini secara detail ya. Nah, ini contoh naskah biar teman-teman nggak bingung. Ya, tapi nanti teman-teman bisa mengkonsep sendiri apa gimana sih yang enaknya membuat naskah buku senyap, karena nanti yang terpenting dari buku senyap ini adalah komunikasi antara penulis dan ilustrator. Syukur-syukur ilustratornya merangkap sebagai penulis naskah. Jadi dia sudah di dalam pikirannya sendiri ada konsep, langsung dijadikan storyboard. Tapi kalau teman-teman penulis doang, dia bukan sebagai ilustrator, penting adalah komunikasi antara penulis dengan ilustrator. Nah, kalau udah terbangun komunikasi konektivitas gini, maka nanti gambarnya itu akan sesuai dengan yang dibayangkan oleh teman-teman penulis ya. Kalau ini contoh naskah yang sedang saya garap untuk M-Kids, jadi nanti saya ikut kompetisi bareng teman-teman. Nanti kita audisi bareng-bareng, saya juga masukin, ya mudah-mudahan masuk sih. Cuman 5 dari 300, bayangin. Pasti banyak yang lebih bagus dari saya. Jadi jangan dicontek ya, ini mau masukin ke ini, mau masukin ke audisinya. Nah, ini sinopsisnya kalau saya bikin tentang si Eli, gajah yang kehilangan rumah karena pembalakan liar ya. Nanti ada transisi bahwa dia bingung mencari rumah sampai akhirnya Eli selamat. Itulah biasa buku anak mah happy ending, kalau saya lebih sukanya seperti itu. Ini karakternya Eli. Mohon maaf ya udah duluan. Walaupun nanti ikut audisi bareng-bareng. Nah, ini saya udah duluan bikin sama Mbak Nana, Mbak Indi. Gajah si Elinya udah kayak gini. Nah, ini halamannya juga udah selesai, 24 halaman ya. 24 halaman, nanti ada prelimnya. Kemudian kalau ini saya bikinnya spread ya. Nah, nggak ada teks. Kan biasanya di sini ada teks, panduan ilustrasi. Nah, kalau yang ini langsung panduan ilustrasi. Tapi panduan ilustrasinya jauh-jauh lebih detail daripada Pickbook biasa.
Nah, kalau teman-teman pernah ikut komik ya, tahu lah longshoot, bird eye, fish eye pernah saya jelasin yang tampak atas, tampak bawah, terus kiri kanan dari mana zoom out, zoom in itu penting sekali di dalam panduan ilustrasi supaya nanti ilustrasinya itu bervariasi dan tidak membosankan. Ini contoh naskah. Selesai. Jatah saya udah pas. Oke, terima kasih Teh. Masya Ada Allah. tugas nanti ya. 20 kali 20. Gini ya Kang, tugasnya kirim naskah lengkap, storyboard, gambar untuk buku senyap, deadline-nya 30 Desember, 24 halaman. Ukuran buku 20 kali 20, target pembacanya agak bebas sih, A, B1 atau B2. Tema bebas inspiratif karena fleksibel banget buku senyap ini. Buku senyap ini karena tidak ada teks, kita bisa untuk PAUD A, untuk kelas SD rendah bisa. Orang dewasa pun kayaknya bisa menikmati buku senyap ini insya Allah. Ini link pengiriman naskahnya, nanti di-share. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Teti. Alhamdulillahalamin. Jadi kalau saya simpulkan nih, yang pemaparan Teh Teti itu yang kebayang sama saya tuh market Teh. Karena emang orang marketing kali ya langsung, kita bikin event di beberapa sekolah dan itu emang Event passionnya ngundangnya. saya gitu. Oke. Tukang dagang. Oke. Kalau saya simpulkan dari buku senyap ini, bukunya bisa dinikmati lintas usia atau bahkan yang belum baca ataupun tidak bisa baca tulis sekalipun ya, karena emang yang dibaca adalah gambar dan mungkin pasti imajinasi setiap pembaca kan beda-beda, jadi perspektifnya bakalan lebih banyak gitu, lebih tidak tidak diarahkan imajinasinya oleh penulis gitu. Asik Keren banget banget. Dan kalau buat jualan, asik banget ini. Jadi ini betul. mana-mana. Yang saya kebayang itu asik banget ini kalau jualan, Masya Allah. Oke, mungkin nanti untuk sesi tanya jawab kita setelah pemateri kedua ya Teh ya, Insya Allah. Jadi langsung mumpung masih hangat, mumpung masih pada on fire gitu, karena emang biasanya jam malam ini emang jam ngantuk lah, jam lapar dan sebagainya. Kang Maman udah standby Kang? Siap. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan untuk materi kedua, ilustrasi buku senyap oleh Kang Maman Kang. Biar makin penasaran saya Kang, silakan. Atur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, saya baru datang dari Jakarta. Eh, Kemarin ketemu Mbak Nana sama Mbak Tika. Jadi lagi Facebook itu lagi ini ya, lagi dipadatin banget ininya kegiatannya. Jadi saya dari November sampai ke Desember ini terakhir kemarin malam terus pagi sudah beres-beres baru pulang. Jadi nggak berhenti acara Facebooknya gitu ya di Jakarta. Oke, biar ini ya, biar seru. Saya tidak akan nge-share materi. Jadi kalau misalnya pengen pengen ingat, tapi ini ada ininya ya, ada rekamannya. Tadinya sih kalau nggak ada rekaman asiknya mencatat gitu ya. Jadi kalau kalau ada rekaman atau ada materi biasanya sih memperhatikannya agak-agak kurang gitu. Apalagi sambil rebahan gitu ya. Banyak yang request rekaman. Aduh, Ah, belum mulai udah nanya teh ada rekaman. nah, itu masih karena teh itu niat. Sirian. Oke, saya mau nanti eh, langsung gambar. Saya gambar coret-coret terus ini juga ya saya langsung kasih contoh-contoh sedikit. Saya bisa share screen yang mantok. Oh beda ya, Kela ya. Bentar, Mantok kan? Mantok, mantok. mentok. Kayak Ada. Dah. oke.
Izin kamera sayanya di ini ya, tutup supaya nggak terdistract. Oke, sama kayak Teh Teti. Jadi saya udah lama banget nggak bikin buku senyap ini. Saya bikin zaman dahulu kala gitu ya. Dan itu juga bentuknya komik. Nah, kalau komik itu lebih enak. Kenapa komik lebih enak? Karena transisinya bisa padat, bisa pendek-pendek. Terus si alur ceritanya bisa dibantu dari transisi itu ya, dari panel per panel yang pendek-pendek itu, yang banyak. Nah, kalau picture book ini eh, per halaman atau per spread itu kan jumlahnya terbatas, gitu ya. Nah, jadi tantangannya itu gimana caranya dengan halaman yang terbatas, kemudian ceritanya mengalir dan ceritanya dapat. Oke, saya mau menekankan kalau buku senyap itu kuncinya di komunikasi visual. Jadi nggak sekedar pinter gambar atau jago gambar, tapi benar-benar ilustrator harus menguasai prinsip-prinsip komunikasi visual. Kalau sekolahnya, kalau ada sekolahnya desain komunikasi visual, itu beberapa bisa kita adopt dari sana ya. Tapi kalau ke ilustrasi, berarti ilustrasinya harus bisa dipahami, dimengerti oleh pembaca. Jadi membaca gambar. Nah, itu tantangannya. Mungkin ilustratornya harus levelnya menengah ke atas, ya. Yang secara basic sudah lewat, basic gambar udah oke, udah nggak ada masalah lagi. Jadi tantangannya tinggal ke komunikasinya aja. Jadi dari gambar itu orang lain, pembaca itu harus mengerti. Oke, kebanyakan di komunikasi visual mau nggak mau kita mainnya persepsi. Ya, kalau misalnya ada mata kuliahnya itu psikologi persepsi, jadi walaupun misalnya nggak stereotip semua bisa disamaratakan, tapi mau nggak mau kesan pertama atau ekspresi pertama itu yang berpengaruh. Misal di sini ada profesi gitu ya, yang badannya gede, bisa diperhatikan tuh yang badannya gede itu rata-rata ke profesi yang memang memerlukan fisik yang tegap besar gitu ya, seperti pemadam kebakaran, tukang polisi gitu ya, badannya gede, kepalanya juga gede. Terus ada lagi chef gitu ya, koki gitu ya, badannya gede gitu ya, terus tukang kayu, tentara. Nah itu. Jadi secepat kilat, karena tidak ada kesempatan untuk menerangkan dengan tulisan, jadi pembaca atau audiens itu udah harus relate sama si gambarnya. Oh oke, badannya gede berarti dia itu kuat. Badannya kecil berarti tidak kuat gitu ya. Dalam artian perbandingan antara yang gede sama yang kecil. Kemudian nanti eh, apa apa wakil dari pintar secara visualnya, apa wakil dari religius, dari bandel, dari lincah, dari mager, dari kokoh, dari apa segala macam. Nah itu berarti next level dari pengetahuan dasar seorang ilustrator. Nah, jadi ya lebih menantang ya ininya. Apa itu, Mak? Apa kemampuannya gitu ya. Oke, maaf kalau misalnya saya nanti loncat-loncat. Yang langsung kepikir aja. Eh, saya sarankan sih kalau misalnya dengan halaman yang terbatas itu tokoh tidak terlalu banyak. Jadi tokoh-tokoh penting
supaya nanti tidak harus tidak harus menghafal terlalu keras gitu ya si tokoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 gitu atau banyak tokoh. Jadi tokoh saya sarankan untuk tidak terlalu banyak. Kemudian ada bocor. Kang Maman kemut. Tes. Dah, ulang. Kelak. Tokohnya jangan terlalu banyak dalam satu buku. Kemudian rentang waktu kalau bisa dituntaskan dalam 1 hari kalau bisa. Karena kalau sudah berganti hari berganti baju, kecuali konsepnya bajunya tidak berubah, tapi kayaknya zaman sekarang buku-buku cerita itu ganti hari itu ganti baju gitu ya. Kalau misalnya saya gambarnya misalnya nggak ganti baju, editornya ngembaliin ke saya, Kang ini udah ganti hari, oh, oke ganti baju gitu. Oh, si Nobita aja udah bertahun-tahun gak ganti baju. Nah, eta. Ya, jadi biar tidak berganti baju, kalau bisa ceritanya tuntas dalam 1 hari, kalau bisa. Kalaupun misalnya nggak bisa berhari-hari ganti baju, oke. Tapi pilih aksesoris yang khas yang tidak diganti-ganti. Topi atau apa ya, sal atau jaket gitu ya, atau apa gitu ya. Yang identitasnya kuat buat si tokoh itu. Oke. Ganti baju. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ya, jadi dari bentuk badan itu sudah kita harus bisa langsung membedakan si karakter kalau misalnya untuk yang memerlukan badan yang kuat itu untuk siapa saja, apa aja gitu ya. Oke, kita sedikit ini pengetahuan sedikit aja. Ada kalau misalnya kita mau menggambar wajah, muka, gitu ya, ada macam-macam bentuk dasar. Ada yang kotak, ada yang lonjong, ada yang segitiga, ada yang bentuknya pir, oval, ada yang kayak diamond, ada yang kayak hati gitu ya. Nah, itu masing-masing punya ini ya. Misalnya gini. Ini kotak untuk dasarnya. Ini biasanya mewakili karakter yang kokoh, kuat, kemudian apa ya, pendiriannya yang kuat gitu ya, kalem, sabar. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bingung itu dari mana sih kokoh, kuat, kalem, sabar. Balik lagi ke persepsi psikologi persepsi. Kita mempersepsikan kotak ini atau bentuk seperti ini. Kalau misalnya daerah ini ya turunan gitu ya. Nih kalau misalnya ada benda kayak gini, kemungkinan tidak akan terguling. Ya. Kemungkinan akan kokoh. Kalau misalnya di seperti ini, ya tukang AI shape language katanya. Baru beres ini ya. Ujiannya kapan kayak itu? Nah, seperti ini kalau digoyang-goyang gitu ya. Digoyang-goyang, ini ada kemungkinan tidak bergerak. Jadi mantap gitu ya. Biasa juga dipakai untuk pondasi rumah ya. Jadi ini ada kayunya gitu ya, ini ke sini. Jadi ini pondasinya.
berarti yang bentuk seperti ini, kotak seperti ini, kokoh, gitu ya, kuat, diam, kalem, nggak gerak-gerak kemana-mana, sabar, gitu ya, nggak gerak-gerak itu kemana-mana, diam aja di situ. Oke, nah nanti implementasinya ke bentuk badan. Oke, berikutnya lingkaran. Ya, lingkaran. Nah, kalau ininya rata, sorry, anggap aja rata. Kemungkinan nggak gerak-gerak, oke. Tapi sedikit aja turun, ini pasti gerak sini gitu ya. Apalagi kalau misalnya udunan, tenawan ya, entahlah. Nah, pasti bergerak gitu ya. Jadi karakteristik bulat itu lincah, bergerak, dinamis. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalau nanti nanti kita lihat ke implementasinya apa, bentuk wajah dan badan. Nah, dan lain-lain ya. Sorry, sekali kompletin aja satu lagi. Segitiga. Nah, segitiga biasanya religius, kemudian pinter. Nah, ada juga sisi tajamnya. Ini sisi tajamnya sebelah sini. Bisa juga jahat. Mulutnya itu tajam, gitu ya. Gitu ya. Religius itu biasanya apa ya, segitiga itu dipakai di tempat-tempat yang untuk keagamaan, ya. Pemujaan keagamaan. Oke. Nah, segitu ya. Kita lanjut. Mudah-mudahan. Nah, ini ininya implementasinya. Jadi, secara tidak sadar, alam bawah sadar kita melihat kalau si anak ini itu lebih lincah, gitu ya. Ini lincah dibanding yang ini yang kalem, ya. Terus banyak lagi lah yang eh, sebenarnya ilustrator sih udah tahu, tapi mungkin ini pengetahuan tambahan buat para penulis yang belum tahu gitu ya. Nah, ini juga implementasinya ke wajahnya gitu ya. Ada yang kotak, ini kotak, ada diamond, ada opal gitu ya, ada segitiga gitu ya. Termasuk nanti bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut. Nah, itu juga ada persepsinya juga ya, bahasa bahasa visualnya juga, gestalnya juga. Nah, tadi yang tadi ini. Nah, ini kalau tadi muka, sekarang ke bentuk badan sama ya. Bentuk badan juga sama. Jadi bentuk badan yang bentuk dasarnya segitiga, kotak, dan lingkaran. Ini film ya yang desain karakternya itu absurd banget, simpel tapi menarik gitu ya. Nah, ini bisa dilihat bentuk badannya. Jadi nanti para penulis tuh udah tahu sekarang kalau misalnya nanti ngobrol sama ilustrator. Ini karakternya begini ya, karakternya itu pendiam, apa ya, pendiriannya kuat. Nah, berarti si bentuk dasarnya itu kotak. Ya. Nah, jadi nanti bisa ada bahan ngobrol sama ilustrator. Takutnya ilustratornya salah ngebikin desain karakter, gitu ya. Nggak baca dulu misalnya ilustratornya, asal bikin aja dulu. Ternyata dari bentuk dasarnya tidak melambangkan si karakternya. Ya. Nah, ini juga sama.
dari bentuk dasarnya gitu ya. Nah, berikutnya ke muka. Tadi udah. Ini macam-macam bentuk dasar. Mungkin tadinya nggak kepikiran bentuk muka macam-macam kayak begini. Mungkin kepikirannya ya udah bentuk muka aja yang macam-macam gitu ya. Padahal sebetulnya eh, ada bahasa visualnya, ada bahasa gambarnya. Ya. Termasuk hidung, ya macam-macam hidung. Kalau pengen lebih detail lagi, silahkan googling macam-macam hidung, macam-macam mata, macam-macam bibir itu melambangkan personality masing-masing. Nah ini sibling, ya. Jadi karena nggak ada tulisan, nggak ada keterangan apa-apa, jadi pembaca itu hmm, harus benar-benar langsung tahu kalau ini kakaknya, adiknya, kembarannya, atau temannya, gitu ya. Jadi tantangan si ilustrator ngebikin eh, betul-betul keterangan itu benar-benar semua full gambar. Jadi kalau misalnya ada dalam sebuah keluarga, tantangannya itu satu keluarga harus mirip. Miripnya bisa dari rambut, hidung, mata, gestur gitu. Tapi kalau gestur agak susah. Yang paling mungkin bisa sama itu rasnya kulit, warna kulit, bentuk mata, hidung, mulut, ya, alis, rambut. Nah, itu bisa. Kalau tinggi, pendek, bulat, bentuk wajah oval, kotak itu biasanya tidak dipakai ya. Jadi yang lebih dipakai untuk menyamakan eh, saudara itu, hubungan saudara, sibling itu biasanya mata, hidung, mulut, rambut. Oke. Ada lagi yang ini gambar nih saudaraan gitu ya. Ini rambutnya mirip banget. Apalagi kalau misalnya dipakai full warna, warnanya kuning misalnya. Udah langsung ketebak kalau itu adiknya gitu ya. Matanya sama, rambutnya sama. Nah, em, kalau tadi saudaraan, kalau ini orang tua sama anak gitu ya. Jadi ini perjalanan dari kecil sampai terus dewasa, ini sampai ke tua gitu ya. Nah, kalau misalnya mau bikin versi cucu, anak, kakek, nah ini bisa gitu ya. Jadi bikin sama, hampir sama. Eh, nah ini juga sama, bisa diperhatikan eh, bibir sama, mata sama, tapi hidung bakal berbeda karena hidung itu menunjukkan perbedaan umur. Perbedaan umur itu di beda apa? Yang paling jelas itu di hidung, kemudian di rahang, kemudian perbandingan antara kepala atas sama ke dagu. Nah itu biasanya untuk menandakan umur, gitu ya. Tapi kalau mata, hidung, mulut, nah itu bisa sama. Jadi kalau misalnya ini kita bikin saudaraan gitu ya, anak cucu kakek atau saudara laki-laki, nah bisa dipakai buat nyamain. Kemudian mimik gitu ya, buat teman-teman yang tuli, kalau berbicara itu pasti ekspresif banget ya, karena nggak bisa berkata-kata kan. Jadi eh, dia sangat ekspresif untuk mengkomunikasikan perasaannya. Ini juga sama. Berarti oh, nanti untuk membuat buku senyap ini, ekspresinya harus kuat dan tidak ambigu. Ini lagi marah atau lagi cemburu gitu ya. Ini lagi senyum atau lagi ngenyek gitu misalnya.
Nah, itu harus kuat banget, harus jelas. Tidak ada pertanyaan. Nah, tidak ada pertanyaan, ini lagi ngapain? Jadi sekali lihat itu si yang baca, baik anak atau orang tua langsung tahu, oh lagi tawa, oh lagi marah, kenapa ini marahnya? Gitu. Ke siapa marahnya? Nah, itu. Jadi ekspresi itu sangat kuat, sangat penting, sorry. Oke, berikutnya ke sudut pandang kamera. Jadi ilustrator harusnya udah tahu kamera atas seperti ini, fisiologinya apa, fisiologinya menekan objek yang di bawah. Jadi objek yang di bawah itu merasa lebih rendah dibanding yang di atas. Biasanya mewakili perasaan-perasaan sedih atau kecil gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dari bawah, kameranya dari bawah berarti memperlihatkan si objeknya itu sedang berada di atas gitu ya. Nah, berada di atas itu banyak ininya, banyak persepsinya atau banyak artinya. Bisa aja berkuasa atau dia di atas angin atau dia senang gitu ya. Lebih misalnya ya, lebih pintar dari yang lain bisa, atau lebih kuat dari yang lain bisa, lebih beruntung dari yang lain, dari sebelahnya bisa. Jadi posisinya lebih atas. Nah, kalau ini mainnya jauh dekat kamera shoot-nya. Kalau tadi kamera angle, kalau ini kamera shoot, main kamera shoot jauh dekat, jauh dekat. Jadi ini penekanan emosinya gitu ya ke si anak. Kemana dulu nih penekanan emosinya? Ke belakang, ke depan, atau saya kayaknya nggak bakalan mungkin menerangkan detailnya gitu ya. Ini juga sama. Kenapa tidak dipakai kamera bawah? Karena ini supaya emosi penonton itu ke bawah. Ini ribet amat gitu ya. Aduh, kasihan nih. Kasihan udah ngurus anak, dia harus nyuci sendiri gitu ya, ngejemur sendiri. Jadi si posisinya itu di bawah kita yang ngelihat gitu. Jadi jangan yang dari bawah gitu ya kameranya. Ini juga sama gitu. Dia ngerasa banyak nyamuk gitu ya. Ini dia tidak berdaya sama banyaknya nyamuk yang di atas. Jadi pakai kameranya kamera bawah. Ini juga sama, bisa menggambarkan apapun dan warna. Jadi psikologi warna harus diterapkan sekali, mana warna hangat, mana warna dingin, kemudian kapan kita pakai warna-warna cerah, kapan kita warna-warna redup gitu ya. Kapan menampilkan keseluruhan halaman itu dengan full warna merah misalnya gitu ya. Atau full warna hitam atau hitam putih monokrom. Nah, itu benar-benar bermain sekali. Jadi di buku Senyap itu kemampuan ilustrator itu harus apa ya? Harus banyak ya tentang komunikasi visual ini. Sepertinya cukup dulu, Kang. Mangga. Oke. Kang Maman, Masya Allah, terima kasih. Saya kayak kayak lagi kuliah di mata kuliah di kafe, Kang Maman ini, Masya Allah. Ternyata dari mimik wajah, jangan mimik wajah, dari bentuk wajah aja itu udah ada makna-makna tersendiri, Masya Allah. Saya tahunya jualan aja, Kang, kalau di penerbitan, Kang, Masya Allah. Tapi itu sebetulnya masih ada lagi, Kang, kalau dipaparkan lebih jelas? Masih ada materi-materi? Bakal banyak dan panjang kayaknya sih Wah, Pak. Berarti bisa ini 2 ya. hari 3 malam berarti ya, Kang? Lu semester. Semester. Masya Allah. Oke, oke. Baik, teman-teman. Itu untuk materi yang kedua. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan jelas dan rinci oleh Kang Maman. Dan tahapan selanjutnya kita ada masuk di sesi tanya-jawab, biar
biar lebih cair, jadi suasananya juga nggak hanya satu, biar lebih tak-tak. Jadi nanti apa yang ingin ditanyakan kan sebetulnya di WhatsApp grup juga sudah ada, cuma kayaknya lebih enak kalau ngobrol langsung di Zoom ini gitu. Silakan buat peserta yang sudah login dari awal tadi acara, ada yang ingin ditanyakan langsung, mumpung mentor-mentor lagi pada semangat-semangatnya. Oke. Sesi tanya jawabnya sebentar, berapa menit? Sesi tanya jawab ada sekitar 30 menit untuk tanya jawab. 23 sampai 20-30 udah lewat ya. 30 menit insya Allah sesi tanya jawabnya. Silakan buat para peserta mungkin sebelum nanti kirim naskahnya ataupun kirim tantangannya, tugasnya, silakan ada yang mau ditanyakan kepada dua mentor kita. Udah ada di chatting nih. Ya. Berarti buku senyap ini ilustrasinya wajib sedetail-detailnya ya, biar nggak munculin salah paham dalam pembacaannya. Gimana Kang Maman? Kalau masalah detail itu masalah ke gaya gambar. Jadi mungkin bukan detail tapi sesuai dengan maksud aja, sesuai dengan sesuai dengan alur ceritanya. Ya. Jadi misalnya ya, detail yang dimaksud detail itu apa? Daunnya sampai detail ke buku-bukunya segala macam gitu ya. Kalau misalnya memang tidak diperlukan, tidak mendukung ceritanya, ya tidak sedetail itu ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, tadi Ini dari Mbak Diah mengajukan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Kang Maman bilang memunculkan gambar-gambar yang detail. Itu kan kalau penulisnya nggak bisa gambar ya. Artinya berarti kami membuat naskahnya itu harus skrip ilustrasinya itu harus yang lebih panjang daripada pickbook biasa ya. Berarti ya. Betul. Jadi harus apa ya? Harus dijelaskan semua aspek visual yang menunjang si alur cerita, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti si ilustratornya keasikan ngebikin detail, dalam artian detail itu bukan detail per objek per bagian gitu ya, tapi detail itu dalam rangka komunikasi visualnya itu. Ya, jadi bukan harus detail wah realis banget gitu ya. Kalau misalnya gayanya realis, oke. Tapi yang dimaksud detail saya yaitu detail menerangkan unsur-unsur visualnya, menunjang cerita gitu ya. Misal kalau misalnya bingung, misalnya gini, pakai seragam seragam TK. Nah, saya sering kesulitan tuh. Pasti saya harus konfirmasi lagi, ini seragam TK mana? TK SD negeri atau swasta? Oke, swasta katanya. Oke, swasta itu daerah mana? Maksudnya menengah atau atas. Terus pakaiannya apa? Batik atau bukan? Terus wah macam-macam. Nah, sebaiknya si penulisnya ngasih gambaran detail. Misalnya gini, si ceritanya itu, background-nya itu, si tokohnya itu orang kaya. Berarti dia sekolahnya di sekolah mahal. Nah, kalau sekolah mahal berarti seragamnya yang kayak gimana gitu ya, terutama seragam TK atau SD atau ya SD ini. Lebih bagus juga ditambahin referensi-referensinya gitu. Jadi jangan sampai ilustratornya udah nyari referensi berjam-jam gitu nyari nggak kepake, bukan yang itu maksud saya, misalnya kata penulis. Jadi deskripsi petunjuk ilustrasinya mungkin lebih jelas ya Kang Maman ya untuk ya, saya sih lebih ini pendukung visual ya. Oke, betul. Data pendukung visual, karena kalau deskripsi ilustrasi itu kadang-kadang kalau misalnya penulisnya yang belum bisa ngebikin deskripsi ilustrasi itu malah nggak sesuai dengan cerita. Oke.
Siap. Lebih Oke, lebih berarti tepat itu data Eh, penunjang ilustrasi. termasuk berarti lingkungan sekitarnya itu ya. Betul. Lingkungannya betul. gimana di ini di Settingnya berarti ya. settingnya, misalnya Betul. di perumahan lingkungannya apa nih? Mohon maaf, misalnya perumahan yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, gangnya beda soalnya. Kalau kalau Oh iya, menengah ke betul. Betul. bawah, gangnya itu mungkin mobil mepet atau bahkan mobil nggak bisa. Tapi Oh iya, kalau betul. menengah, mobil masih bisa, tapi mungkin nggak bisa dua mobilnya. Betul. Kalau misalnya kalangan atas, mobil leluasa Leluasa, dua di betul. depan rumah. Oke. Nah, itu yang kayak begitu. Ya, baik, Kang Maman. Jadi sebagai tambahan, jadi untuk deskripsi petunjuk ilustrasi di buku senyap ini berarti harus lebih detail dari buku pictorial book ya, karena mungkin kalau pictorial book lebih ke general aja, tapi hal detail pun harus dijelaskan oleh penulis ya untuk sebagai bahan ilustrator. Oke, Betul. mungkin itu Ibu nanti insya Allah bisa semoga Ibu tidak puas dengan jawabannya karena nanti kan diskusi-diskusi selanjutnya di WA Group. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Kang Maman atau Teh Teti, untuk judul apakah harus berbahasa Inggris? Nggak harus ya, Teh? Atau gimana? Enggak, kan ini kita buat lokal ya, buat Lokal ya? MI. Saya juga Oke. kan rumah untuk Eli, boleh kan? Oke. Jadi nggak harus bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun nggak masalah ya, karena emang ini konsumsinya secara konsumsi bukan proyek pemerintah, karena emang ini secara market lebih ke modern pasar umum, pasar bebas gitu itu. Terus pertanyaan selanjutnya, dalam buku senyap, apakah mengenal ilustrasi spread atau single? Atau harus diambil salah satu atau gimana? Kang Maman, silakan. Bebas? Oh, bebas ya, itu bisa. Sprint Bebas. bisa, single juga bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Eh, Kang Maman penulis yang oke, kalau itu tadi udah dijawab. Izin bertanya buat Bu Kanti nih, apakah naskah harus membuat naskah berbentuk cerpen dulu atau langsung ke dalam tabel, Teh? Silakan, Teh. Siapa yang nanya Kang Heri? Oh, Kang Heri Langsung storyboard. gambar Iya, gitu. Kang Heri, itu Kang Heri. Saya Nggak bisa, dia Kang harus Heri bukan storyboard saya langsung. sebutkan. Langsung Nggak- storyboard ya kalau Kang Heri ya. Iya, udah jago kalau Kang Heri betul-betul. nggak usah Ya. pakai cerpen-cerpenan. Kalau kasus Nah, siap. Selanjutnya ada ini nih dari Mbak Nina Rahayu Nadia. Silakan, Mbak. Iya. Ada yang mau Assalamualaikum ditanyakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak on cam, tapi dari tadi menyimak. Siap. Ya, Maaf, mau bertanya dulu ke Teh Teti, kemudian nanti ke Kang Maman. Untuk Teh Teti, tadi saya melihat tampilan di layar itu nanti bukunya itu ada sinopsisnya atau enggak Teh di penerbitnya? Yang saya bikin mah ada, Bu. Jadi ada, pasti ada. biar jelas gitu. Jadi sinopsisnya nanti ditampilkan ke penerbit. Nah, berarti kalau menurut saya berarti sebenarnya buku ini tidak senyap amat ya karena Enggak. pembaca Kalau buat nanti di buku udah dicetaknya nggak akan ada sinopsisnya. Jadi nanti dicetaknya hanya judul sama blurb. Nanti lihat di contoh Pengenalan buku karakter. saya yang sepatu. Sepatu Ya. itu kalau di cover, saya sudah ngasih contoh di covernya itu cover, terus ada blurbnya. Bedain ya antara sinopsis sama blurb ya. Kemudian halaman copyright tetap ada, dalamnya nggak ada teks sama sekali gitu. Oh, ya jadi inti nama mungkin kalau di pas penerbitnya sinopsis tidak ada ya. Betul. Oh, dikirain Betul. saya ada. Oh ya. Oke. Nuhun Teh Teti. Kemudian Kang Maman ya. Kang Maman kan nanti pada saat storyboard itu ada sinopsisnya ya secara umum. Nah, mungkin apakah Kang Maman itu melihat nanti karakter pembuatan si gambar nate ngelihat ke sinopsisnya umum dulu, kemudian melihat per panel gitu Kang untuk gambar lebih detailnya. Biasanya sih kita baca keseluruhan. Habis itu baru kita lihat per halaman. Oh iya. Kita ngikutin dari deskripsi ilustrasi dari penulisnya, gitu ya. Iya. Tapi mungkin itu malah ada Kang Maman mah hebatnya. Panginten dari sinopsis umum juga pasti udah bisa Enggak. Jadi kita tetap minta deskripsi detail ya. ilustrasi. Karena gini,
takutnya beda persepsi antara penulis dengan ilustrator. Iya, ya, Kang. Gitu ya. Nun Kang. Nun Kang Maman. Sami-sami. Ada yang itu Mbak Farida. Assalamualaikum Kang Maman. Halo Mbak Farida. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih gurunya anak saya nih. Masya Allah. Mau tanya untuk Pikbook senyap ini lebih disukai transisinya cepat atau lambat ya untuk transisi per adegannya? Kan kalau misalkan tadi dibilang kan kalau komik itu kan detil ya, detil dan detil maksudnya di transisinya. Nah, kalau untuk Pikbook senyap ini gimana? Lebih disukai yang bagaimana? Per adegan demi adegan atau hanya yang penting-penting aja? Contohnya misalkan seperti ini, contoh saja. Misalkan setelah menerima tamu, kemudian yang adegan berikutnya itu di ruang di ruang tengah misalkan. Apakah untuk transisi jalan itu masuk atau nggak perlu? Lebih 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 disukai yang mana? Gitu aja. Terima kasih. Oke, Teh Tati. Apa pertanyaan buat Kang Maman itu, Mahan? Oh, buat saya. Langsung saling lempar. Jadi gini, kalau di buku Senyap ini yang paling utama banget adalah si pembaca itu jangan salah persepsi, jangan salah mengartikan gitu ya. Jadi antara satu halaman, halaman 1 sama halaman 2 itu si pembaca itu bisa membuat alur sendiri, ya alur ceritanya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau transisinya pendek-pendek atau panjang terserah kebutuhan ceritanya. Ya udah di tas merah. Kalau misalnya pengen ada efek kejutnya, kagetnya, ada rangkaiannya, berarti bisa tuh main pendek gitu ya. Tapi kalau enggak, main panjang bisa. Tuh. Tergantung ini aja, tergantung kebutuhan ceritanya. Tapi saya sarankan transisinya maju dan apa ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, gitu ya, sedang. Gitu Mbak. Oh iya, Siap. ya, makasih. Sama-sama Mbak. Selanjutnya, oh ini udah. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan kepada, silakan. Soalnya yang di Jadwal Di chat itu banyak ya. di chat bagian sudah saya jawab. Oh, Oh iya, ini yang saya mau tanya Teh, kalau buku Senyap apakah boleh ada onomatopenya? Maaf Mas Maman ya. Kang Maman atuh. boleh. Onomatope. Aduh, saya itu kayaknya orang eh apa Bisa sih DKP ya, ya kan. Saya Ah. baru tahu itu tanpa Bisa. teks ya. Bisa. Bisa lah. Bisa malah mungkin itu agak menariknya, ada menariknya misalnya. Tapi masalahnya onomatope itu beda-beda, kayak misalnya bunyi gong di Jawa jianganganga. Iya, gitu. Beda-beda ya berarti itu ya. Bisa Tidak general. tapi yang cari yang general gitu ya. Ya ini. Karena itu misalnya gini ya, misalnya tahu-tahu perang gitu ya. Atau meow gitu ya, ini. Jadi dia tidak memperlihatkan bendanya, tapi memperdengarkan bunyinya gitu ya. Nah itu bisa jadi rangkaian dari cerita kan. Begitu. Siap. Berarti kalau untuk oke saya aduh
makin banyak banget ya pertanyaan. Kalau saya sendiri pengen nanya boleh gak ya? Jadi Mangga. kalau untuk di buku senyap itu sebetulnya yang paling aman itu teh untuk Teh Teti atau buat Kang Maman ngambil cerita hewan kah atau cerita kehidupan? Karena kebetulan saya baru pertama lihat buku senyap itu bukunya Teh Teti yang sepatu itu teh yang di Bibita, makanya timbul ada kelas buku senyap ini. Lebih enak temanya fabel atau ya karakternya binatang atau lebih ke kehidupan sehari-hari atau seperti apa teh? Kalau untuk di buku senyap ini. Fleksibel, Kang. Apapun bisa buku senyap tuh. Wais, Masya Kan Allah. yang flamingo tadi, contoh flamingo di depan itu bahkan menyatukan antara hewan Oh sama iya manusia. betul. Jadi flamingo berteman dengan seorang anak perempuan, menari bersama. Itu kan hewan sama manusia, fleksibel banget. Yang sepatu itu manusia. Yang Ellie nanti belum tentu ya, jadi Ya, gajah, hewan gitu kan. betul. Terus yang inside outside itu manusia tapi ada interaksi dengan hewannya kan. Oke, Masya Allah, itu keren banget. Jadi kreativitas para penulis dan ilustrator malah bisa lebih dan terutama pembaca mungkinnya itu Betul, lebih imajinasinya bakalan lebih ada betul, yang apa karena kan tiap orang pasti beda-beda imajinasinya gitu. betul. Terus yang Oke, journey itu mhm. bukan buat anak-anak, bahkan buat dewasa dia bisa menikmati yang journey tadi kan. Oh iya betul betul. Terus dia sama apa lagi dia trilogi gitu, jadi kayak novel tapi bentuknya silent book. Oke oke Keren. oke. Oh iya, kebetulan yang pertanyaan tadi saya tuh ada yang nanya juga teh. Punten, tokohnya bisa hewan atau Ah ya manusia udah, juga itu jawab. udah terjawab dengan sendirinya. Lalu untuk genrenya teh umum berarti ya. Fantasi juga fantasi atau realis juga boleh ya teh berarti. Itu bisa banget. Jadi untuk di silent book ini karena emang secara segmen marketnya juga untuk umum, genrenya bisa fantasi boleh, realis juga boleh. Terus untuk pertanyaan selanjutnya ada yang nanya masih belum jelas mengenai apa perbedaan buku cerita bergambar dengan buku senyap dari segi cerita. Perlu silakan teh ada yang mau dijawab dari Mbak Dias Amartiwi. Kayaknya bentar. Maaf Bu, saya masih belum jelas mengenai perbedaan cerita bergambar anak dengan buku senyap dari segi cerita. Oh, dari segi cerita kan tadi saya bilang pictorial book Betul. dengan buku senyap sama. Bedanya Oke, buku senyap ini tanpa teks gitu aja. oke. Ya, itu aja berarti ya pembedanya. Satu lagi ini mungkin dari Mbak Widya Stuti. Untuk penulis berarti membuat gambaran dalam bentuk tulisan secara detail baik tokoh maupun background-nya dari warna, dari barang maupun warna ya. Itu pertanyaan dari Mbak Widya Stuti. Kang Maman silakan. Sorry, kenapa? Ada pertanyaan dari Mbak Widya Stuti. Untuk penulis berarti membuat gambaran tokoh atau karakter secara detail dari dari background-nya, dari background warna, dari background ataupun warna karakternya, Kang. Itu seperti apa, Kang? Oh ya, eh, untuk deskripsi karakter itu harus Ya, lengkap ya, oke. mulai dari tinggi badan, berat badan, umur, kemudian rasnya dari suku Oke. apa, karena ngaruhnya ke jenis rambut, bentuk mata, bentuk hidung, kulit, ya. Ditambah lagi nanti personalitinya gimana. Oke. Eh, supaya tadi ya menentukan bentuk dasar dari badan sama mukanya itu dari personalisasinya, pemarah, lincah, pendiam, kalem Mhm. atau gimana, itu kan dari bentuk dasar. Oke, siap. Terima kasih, Kang Man. Satu lagi, masih banyak tuh ini pertanyaan, tapi waktu juga masih jam 9, kita sampai jam 9.30. Sebelum nanti sesi tanya jawab saya tutup, ini ada satu pertanyaan yang harus saya bacakan, Teh. Apakah buku senyap ini kan membangun imajinasi anak? Apakah semua ceritanya bersifat fiktif saja atau bisa buku kisah nyata atau bisa kisah nyata? Silakan Teh Teti. Ya, seperti saya bilang tadi sih bebas. Oh, betul ya. Oke, oke, oke. Bisa fleksibel banget. Itu kan yang journey itu juga kan yang dijelasin sama Kang Heri tuh 40 Oh iya betul betul halaman. betul. 40 Tapi ya halaman ini itu. tergantung MKids maunya seperti apa. Kalau Wah, itu bakalan berat banget kalau 40 halaman tanpa teks semuanya gitu ya, Teh. 150 totalnya dia trilogi. Total, Mas. Kalau untuk anak-anak 150 halaman kayaknya makanya Journey itu untuk Dewasa. segmen marketnya bukan ya dewasa Ya. betul-betul.
Oke, ada lagi yang bertanya secara live, teman-teman? Sebelum sesi tanya jawab ini saya tutup, 5 menit lagi silakan. Baik, kalau nggak ada, selanjutnya tugas saya. Jadi teman-teman untuk tugas kirimkan naskah lengkap atau storyboardnya untuk buku senyap. Deadline-nya insya Allah di tanggal 30 Desember 2023 jam 24.00. Jumlah halamannya 24 halaman, itu sudah termasuk prelin ya. Jadi secara isi hanya 20 halaman. Ukuran bukunya 20 kali 20, itu sebetulnya ada juga di slideshow-nya Teh Titi Azokanso. Target pembacanya untuk TK dan SD kelas rendah, kelas 1 sampai 3, temanya bebas dan inspiratif. Dan link pengiriman naskahnya pun sudah ada di Google Forms-nya. Oke, selanjutnya saya memperkenalkan diri tadi sudah. Yang jelas untuk di MCM atau MKID sendiri, kita insya Allah penerbit mayor. Jadi teman-teman penulis ataupun ilustrator yang mengirimkan naskah tidak dipungut biaya sepeser pun. Malah nanti ketika diterbitkan bakalan dapat royalti dan insya Allah kita cuan dan sejahtera bersama. Yang jelas kalau untuk kisi-kisi atau untuk royaltinya sendiri sudah saya tentukan juga besarannya 10% untuk ilustrator dan 5% untuk penulis. Jadi dan nanti 5 naskah yang masuk di tanggal 30 itu nanti insya Allah masuk di kurasi di redaksi kami, dan nanti insya Allah pengumumannya itu di tahun depan ya Teh, di bulan Februari sebentar. Di bulan Februari ya Teh. Sebentar, di bulan Februari. Oke. Jadi nanti insya Allah tidak dipungut biaya sepeser pun karena memang MCM atau MKIDS ini kita penerbit mayor. Itu Kang Sandi hilang suaranya. Sinyal kali ya Teh. Pencet kayaknya mah. Oh iya, Kang Sandi hilang. aduh, saya udah ngomong lumayan panjang loh. Oke, saya ulang. Dari Sekali apa ya lagi. tadi Teh? Jadi MKIDS atau MCM sendiri kami adalah penerbit mayor. Jadi teman-teman yang mengirimkan naskah dengan tugas sampai tanggal 30 Desember nanti insya Allah tidak dipungut biaya sepeser pun. Malah nanti naskah yang masuk dan nanti lolos seleksi insya Allah dapat royalti dengan besaran 10% untuk ilustrator dan 5% untuk penulis. Jadi semoga menjadi penyemangat bagi saya pribadi untuk terus mengembangkan buku-buku berkualitas untuk anak, karena memang secara market MCM lah kalau saya diskusi dengan teman-teman penerbit IKP di Jawa Barat gitu. Kalau saya ketemu dengan teman-teman IKP di Jawa Barat, MCM lah satu-satunya penerbit yang didirikan oleh sales marketing. Karena memang secara konsep dan semuanya saya tukang jualan gitu. Makanya ketika ketemu circle baru di dunia penerbitan, dan ternyata alhamdulillah ketemu dengan teman-teman Faberlin, ketemu dengan Kang Ali Muakhir lagi, saya menemukan circle baru di dunia penerbitan yang biasanya ketemu teman-teman sales marketing lagi. Jadi insya Allah semua naskah yang masuk ataupun yang melalui KMCM, entah itu di buku senyap ataupun di buku anak lini MKIDS, tidak pernah kami dimintai biaya karena memang kami bukan penerbit vanity. Itu teman-teman. Jadi nanti untuk tugas insya Allah saya tunggu di tanggal 30 Desember. Untuk penulis bisa kirim naskah atau storyboardnya untuk buku senyapnya. Terima kasih Teh Titi Azokanso.